Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan, guru, kepala sekolah dan warga yang hari ini bisa hadir dalam rangka diseminasi budaya positif bersama dua calon CGP, saya sendiri Iwan Kurniawan dan Pak Rizky Zakaria. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tiding, Bapak Agung Huda, rekan-rekan guru yang saat ini hadir. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan, nikmat dan karunia. Dan selalu serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya selalu diberi sabar. Para hadirin yang saya hormati, untuk susunan acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga berdoa, dan keempat sambutan kepala sekolah, kelima yang inti adalah penyampaian materi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk membuka, marilah kita sama-sama mengucap basmalah. Untuk acara berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan berdiri. Yang ketiga adalah tadi berdoa. Mari kita berdoa, mudah-mudahan acara ini bisa berkenan dengan manfaat. Berdoa dalam hati nurani.
kemudian yang kedua melaksanakannya dalam pembelajaran sehari-hari, yang ketiga mengimpaskannya kepada pendidik. Karena kurikulum program guru penggerak ini, kalau saya melihat seperti pisau bermata dua, memberikan harapan yang baik pada guru-guru penggeraknya dan membuli guru-guru yang lain. Ini saya melihat ada resistensi dari program guru penggerak. Oleh karena itu, program diseminasi ini tentu saja akan baik sekali. Seperti banyak aturan, bahkan kalimat, bahkan aturan tertulis yang mengatakan bahwa salah satu syarat para sekolah adalah berasal dari guru penggerak. Tentu saja aturan ini memberikan harapan pada guru penggerak dan menjatuhkan mental guru yang ini kan saya tidak tahu apakah yang membuat program guru berbukan. Saya sudah mulai melihat resistensi. Makanya ini saya berharap program guru penggerak ini kepada ada perbaikan-perbaikan, ada ada penyempurnaan sehingga yang baiknya dilanjutkan atau ditingkatkan, tetapi resistensinya hilang. Bapak Ibu sekalian, apakah sekolah ini butuh kurikulum baru? Ya. Apakah sekolah dan pendidikan ini butuh kegiatan-kegiatan baru atau program-program baru? Tentu saja. Tetapi apakah program ini nanti akan dengan cepat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Saya belum yakin. Karena sampai hari ini program guru penggerak ini pelit banget. Jadi di sekolah kita itu baru berapa orang? 1, 2 yang sudah selesai, 2 yang masih bicara. Kalau gurunya ada 60, kapan selesai? Itu kan seperti itu. Jadi saya bukan pesimis, tapi program ini mesti disempurnakan. Karena kalau mau berpengaruh, pertama resistensinya harus dihilangkan, 2 kecepatannya harus dihilangkan. Dengan program-program baru, dengan kegiatan-kegiatan baru, salah satunya adalah didapatkannya kurs. Apa sih yang dibutuhkan siswa saat ini dan ke depan? Sekarang sudah sepakat semua guru, semua praktisi pendidikan, kemampuan yang harus ditingkatkan atau dimiliki oleh siswa adalah pertama kemampuan literasi, yang kedua kemampuan numerasi, yang ketiga tentu saja pembangunan karakter. Nah, hal ini harus menjadi fokus kita semua. Dari hari ke hari saya berbicara di awal-awal bahwasanya saya menginginkan SMA Bimbing ini siswanya memiliki mimpi, memiliki cita-cita tinggi, memiliki harapan, karena beliau nanti mereka lah yang akan hidup di zaman Indonesia emas di tahun 2045. Saya kalau masih hidup 2045 itu sudah berusia
79 tahun. Tapi mereka tahun 2045 itu akan berusia 40-41 tahun. Mereka lah yang akan hidup pada saat itu. Saya menginginkan mereka mampu membangun diri-dirinya dengan mendapatkan pendidikan yang baik, dengan cara merebut satu kursi di perguruan tinggi terbaik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu bisa. Mimpi kita semua orang tua. Tapi lihat apa yang terjadi dengan anak-anak kita. SMA Kidul ini SMA yang juga anak-anaknya masih loncat pagar. Dia baik. Di sementara kita ngomong di awal-awal, ngomong tentang perguruan tinggi Bonapri, ngomong tentang cita-cita, mimpi, anak-anaknya malah budayanya aja udah tahu di depan ada pagar, bukan masalah rendah atau tinggi. Pagar itu berarti pembatas dan orang yang beradab itu harus lewat pintu. Karena masih loncat, saya ganti pagarnya dengan pagar yang lebih tinggi. Ternyata masih loncat. Seperti itu anak kita. Kita ini guru-guru harus tahu seperti itu anak kita. Karena kita menerimanya anak seperti itu. Kalau ketika masuk ke SMA Kidin, anak-anak yang ketika masuk ke sini adalah anak-anak barbar yang sekolahnya pengennya main-main doang, pengennya loncat pagar dan sebagainya. Keluar dari sini masih seperti itu, berarti kalian orang-orang terburuk, tidak berguna guru-guru di sini. Tidak ada manfaatnya. Udah yang harus Bapak Ibu lakukan di samping apa yang Bapak Ibu dengar dari pelatihan-pelatihan, dari buku-buku, dari ilmu yang Bapak Ibu dapat waktu kuliah atau program ilmu mengenai. Tapi terus cari apa sih yang harus kita lakukan. Tidak ada teorinya. Saya ngomong anak itu harus hatam 1 kali Quran 110 hari. Tidak ada teori di buku pendidikan apapun kalian tidak akan temukan itu. Tidak ada teorinya itu. Anak-anak yang nakal itu saya hukum sehari harus baca selawat 5 kali. Tidak ada teori di buku pendidikan. Tapi saya baca buku bagaimana bisa mempengaruhi orang dan bagaimana bisa mengubah orang. Bolak-balik saya baca buku itu. Kalau memang bisa dirubah dengan cara itu, ya kita rubah dengan cara itu. Jangan membatasi kepala kita yang isinya kemampuannya demikian luas dengan teori-teori yang sederhana yang sudah ada. Bapak Ibu harus menemukan inovasi dan motivasi baru. Kalau memang dengan itu anak berubah, ya apakah anak-anak yang berantem kemarin berubah dengan cara seperti itu? Saya harap berubah. Saya berharap berubah. Kalau anak dengan Quran, dengan sholawat itu tidak berubah, maka dia berarti hanya bisa berubah dengan kematian. Tidak bisa lagi. Katanya Quran itu mujizat, ya kan? Maka kalau anak memang sulit sekali kita ubah, ya saya berharap. Tapi saya yakin itu akan berubah. Hanya masalah waktu, lambat atau cepat, sedikit atau banyak. Saja. Intinya Bapak Ibu
Jangan membatasi diri dengan kemampuan yang sudah kita miliki di bangku kuliah. Oh, saya kuliahnya di Malang. Saya ini sejarah. Malang itu kota pendidikan. Apa itu dosennya muda-muda, pintar-pintar. Ayah pintar kan dosen, bukan kami. Berapa persen ilmu yang mampu diserap? Ya saya tidak tahu. Terus saja memperdalam ilmu pengetahuan pendidikan, terus saja menambah pengetahuan dan kebijakan. Belajarlah pengetahuan dari yang muda dan belajarlah kebijakan dari yang tua. Karena anak muda ini pasti pintar-pintar, tapi orang-orang tua-tua yang biasanya kebijakan. Karena kebijakan itu hanya diperoleh dengan pengalaman dan kebaikan. Itu pesan saya, apapun yang kalian lakukan itu adalah hal-hal baik yang harus bisa menambah kebaikan kalian dan jangan berhenti. Saya pikir itu saja. Selamat melaksanakan diskusi atau diseminasi atau apapun namanya, pembahasan. Mudah-mudahan yang lain pun siap-siap membuka mindsetnya, jangan siap-siap menolaknya. Jangan siap-siap menolak. Saya ini bukan guru penggerak, itu saya ikut kegiatan di Tangerang, kegiatan di Jakarta juga terkait guru baru, terkait guru penggerak. Saya ikut juga di kegiatan Lombok. Setiap kegiatan saya buka pikiran saya pemain seperti apa. Kalau saya mau asistensinya itu karena saya seorang manajer harus tahu, tapi program ini bagus. Bukan pikiran kita untuk menerima saja dari berbeda seperti Terima kasih atas pemaparan dari Pak Sekolah yang intinya sangat mendukung dengan kegiatan guru mengikuti CGP, calon guru penggerak. Dan yang kedua, agar tercipta budaya positif di lingkungan sekolah dengan satu, siswa lebih ditingkatkan lagi dalam literasi dan numerasi, dan satu pembinaan karakternya. Mungkin itu. Yang selanjutnya, poin kelima adalah penyampai materi penerapan budaya positif di sekolah. Yang penyampai pertama, oke, terima kasih. Untuk berikutnya sambutan dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum pada Aang, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Puji syukur senantiasa marilah kita mengajarkan kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah sebagai alam yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, insyaallah kepada kita yang senantiasa berusaha taat terhadap sunnahnya dan mudah-mudahan kelak dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, dan tak lupa saya banggakan rekan teman, yaitu Pak Iwan Kurniawan sama Pak Rizky, dalam hal ini masih berproses untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Alhamdulillah beliau
harus semuanya, karena kita sesuai filosofi KHD ya, bahwa kita harus mengikuti zaman. Ya. Kita punya teknik atau punya metode cara mengajar, tentunya tidak cukup. Lihat dulu lingkungannya, kesiapannya. Maka dari itu nanti insya Allah akan lebih dijelaskan lagi oleh beliau yang ikut guru penggerak. Namun saya posisinya sebagai wakapurikulum ya, dalam hal ini menyambut luar biasa pentingnya diseminasi atau pembebasan. Karena bukan masalah guru tidak tahu, yakin semua tidak tahu. Tapi ketika ada kegiatan ini lebih lebih menguatkan, lebih ada ruhnya. Beda dengan membaca kita secara individu masing-masing yang tidak cukup. Maka dari itu luar biasa. Terima kasih Pak Rizky atau Pak Iwan dalam kegiatan ini untuk diseminasi. Ya, saya mohon Bapak Ibu diikuti karena ini penting ya, dan silahkan terutama pengajar kelas 10 yang mana SMA Negeri 1 PB untuk melaksanakan kurikulum merdeka itu baru tahun ini atau kelas 10 dan nanti kelas 11-12 tahun depan. Ada filosofi lain di KHD ya, filosofinya ada trikon itu ya. Jadi selain ada yang kita kenal dari kuliah Hayami, apa yang harus ngomong Sulodo, yang ngomong Karsa, ada trikon yaitu yang namanya apa juga betul. Pertama adalah konsentris ya. Kemudian yang kedua kontinuitas. Artinya kontinuitas itu kita harus berjalan, bergerak, tetapi jangan lupa bergerak untuk perubahan itu tidak lupa karakter Indonesia sendiri. Dengan kita mau berubah, melihat keluar, kita lupa ya tradisi kearifan lokal sendiri itu. Nah ini juga bukan berarti merubah kebiasaan kita. Itu. Ya mungkin itu aja sambutan dari saya ya. Dan mohon Bapak Ibu ikut sampai tuntas ya. Dan mudah-mudahan walaupun ini terbatas ya, nanti bisa lah dalam proses membebaskan secara individu ya di kelas masing-masing dilaksanakan di aksi nyatanya adalah ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak An selaku wakil kurikulum atas sambutan sekaligus juga amanat tadi sudah disampaikan. Baik, berikutnya adalah pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh saya sebagai pembicara pertama. Nanti akan dilanjut oleh Pak Iwan itu bicara kedua. Baiklah, untuk itu kita mulai saja. Terima kasih Pak An. Mantap. Pak Iwan izin langsung mulai. Oke. Baik ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai, karena kita akan banyak cek. Karena kita akan banyak menyimak, maka sebelum menyimak kita berdiri dulu. Sebenarnya kita setuju sih. Berdiri aja. Bapak Ibu bisa ke samping, ya tidak di kursi, ke samping. Yang grup kiri saya ke kiri, yang kanan saya ke kanan. Jadi tidak ada yang di kanan. Di situ. Ya. Baiklah. Instruksinya apabila saya mengatakan angka satu ya, jangan satu deh, tua. Kalau saya bilang tua, berarti Bapak Ibu harus berurutan yang paling depan, yang paling tua. Ya, positif. Ya Bu, buat apa Bu? Kebiasaan yang baik menurut saya.
pembiasaan yang baik. Sebenarnya budaya positif, pembiasaan yang baik, dua-duanya kata yang pasti umum ya, belum konkret gitu. Yang kayak gimana sih gitu ya. Tapi tidak apa-apa, meskipun tadi sudah menyampaikan pembiasaan yang baik, ya, ada hal tersebut di dalamnya. Mari kita coba langsung saja. Ini tadi. Ini sedikit ulang saja tadi mengenai kinerja Dewan Karo. Tujuan pendidikan itu kata kuncinya adalah menuntut sesuai kodrat. Kata kuncinya itu aja loh, menuntut sesuai kodrat. Nah, itu kata kunci. Tapi tidak akan ini yang dibahas. Nah, budaya positif. Budaya positif itu apa tadi? Sudah pembiasaan yang baik sedikit. Kemudian, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Kira-kira menurut ibu, bapak, apakah sudah tercipta budaya positif di sekolah? Pembiasaan yang baik itu sudah ya? Belum? Sudah lagi? Sudah ya? Ada lah. Oke. Ya inilah. Ini panjangnya seperti ini, perwujudan nilai-nilai kebajikan. Ada kata kuncinya yaitu terwujudnya nilai-nilai. Nilai-nilai itu apa sih? Nilai-nilai itu hal-hal yang datang dari mana? Datangnya dari mana sih nilai-nilai itu? Dari dalam diri, dari sebuah keyakinan. Jadi budaya positif itu sumbernya dari masing-masing individu. Bagaimana setiap individu itu memiliki keyakinan yang baik, kemudian dikumpulkan, termanifestasikan, lalu dibuatlah sebuah keyakinan bersama, dijalankan, maka lahirlah budaya positif. Selama keyakinan itu tidak terwujud, maka budaya positif akan sulit juga, karena tidak ada kesepakatan yang sifatnya bersama, tidak ada kesepakatan bersama. Itu teorinya lah. Kita lanjut. Di sini ada beberapa istilahnya di dalam budaya positif itu ada istilah disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada teori motivasi perilaku manusia, kemudian nanti ada konsep hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan ketiga restitusi. Dari semua konsep yang ada di proyektor itu di layar, Bapak Ibu pernah nyimak atau pernah tahu nggak salah satu atau salah dua atau semua? Oh itu ya, ini ya hukuman dan penghargaan itu saja. Keyakinan kelas pernah ya? Keyakinan kelas. Mungkin karena ini warna hijau berarti udah pernah tahu. Iya kan gitu ya Pak Iwan. Segitiga restitusi belum pernah. Oke. Baik ya, kita lanjut. Disiplin positif. Satu-satu dulu. Oke. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif itu pasti kaitannya dengan hukuman ya, kalau enggak ya. Disiplin biasanya terkoneksinya dengan indisipliner ya. Kata disiplin itu biasanya terkoneksinya dengan kata indisipliner, karena indisipliner itu mangkir gitu ya, terlambat apa sebagainya, hal-hal yang negatif gitu. Maka dari itu istilah disiplin positif lahir untuk mengembalikan lagi marwahnya yang tadinya disiplin itu maknanya buruk telah berubah. Nah, dikembalikan ditambah positif, jadi disiplinnya kembali positif, dulunya negatif. Padahal disiplin itu memang dari dulu sudah positif, cuma gara-gara buruan jadi berubah. Nampaknya ini teorinya tidak perlu dibahas ya. Kita lihat kata kuncinya aja. Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi disiplin positif itu sesuatu konsep yang
Jadi mungkin seringkali kita kaitkan disiplin itu sebuah hal yang perlu dirayakan atau sebuah hal yang jika tidak dilakukan akan mendapatkan hukuman. Nah, disiplin positif mengembalikan lagi bahwa disiplin itu tidak harus selalu berkaitan dengan penghargaan atau hukuman. Jadi itulah yang dimaksud dengan disiplin positif atau kuncinya. Disiplin positif merupakan kegiatan untuk mendisiplinkan tanpa ada teknik alih-alih reward punishment tadi. Kebayang ya? Itu konsep teorinya. Kita lanjut. Itu teorinya. Ya, kita lanjut ke teori-teori dulu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal itu kebaikan yang ada di dalam diri manusia secara umum. Gitu. Apa aja sih? Yang pertama, apa ya? Jangan. Nah, ini contohnya. Kalau untuk kegiatan di sekolah, nilai-nilai kebajikan universal sudah dirumuskan menjadi nilai-nilai di dalam P5. Ada apa saja? Satu, nah itu ya, akhlak mulia. Kemudian beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan beranalitis dan kreatif. Dan itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Oke. Kita lanjut. Ya, berikutnya nilai kebajikan institusi. Kalau nilai-nilai kebajikan institusi itu nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya nilai-nilai seperti jujur, mandiri, dan lain-lain ya. Kemudian dijadikan lagi lebih rinci menjadi nilai-nilai di dalam sebuah negara. Dibikinlah kalau di pendidikan kan ada 5. Kemudian diturunkan lagi kalau di institusi di sekolah ya jadilah beberapa nilai yang disepakati. Kalau di sekolah ini apa sih nilai yang ingin nilai ini ditanamkan gitu. Di sekolah itu apa sih? Sebenarnya kalau dilihat dari visi ada apa saja? Visinya apa? Berkarakter ya kita, berkarakter, cerdas, sama berwawasan global. Jadi tiga nilai itulah yang ingin diberikan, yang ingin diwujudkan. Jadi kalau di luar dari 3 hal tersebut, ya mending dilewat aja dulu. Selama sesuai dengan visi, ya silakan diajukan. Jadi ada ininya ya, ada rujukannya. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Ya, intinya manusia itu punya apa? Punya kepribadian yang beragam atau yang menjadi dasar, kepribadian yang menjadi dasar. Nah ini jangan terlalu teoretis. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini yang penting. Ini materinya akan dipaparkan oleh Pak Iwan berikutnya ya. Nanti setelah pematerian akan dilanjut dengan workshop atau bagaimana cara melakukan penyusunan keyakinan kelas, dan yang kedua adalah bagaimana melakukan tindakan restitusi. Tapi sebelum praktik tersebut akan dipaparkan dulu sekarang materi teorinya oleh Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Enggak, langsung udah. Sekat nih. Langsung. Oh iya, iya sekat. Iya. Konsekuensi dan restitusi. Hukuman tadi sudah dikenal ya, hukuman itu tahu nggak? Hukuman itu sanksi. Coba. Konsekuensi. Konsekuensi itu apa?
akibat. Oke, restitusi penanganan. Oke, baik, bagus, sudah tahu. Di sini ada cara mengidentifikasi ya. Dari ketiga kata ini semuanya berkaitan dengan individu atau manusia. Kita lihat dari kata yang pertama, hukuman. Hukuman itu merupakan hasil perilaku manusia ya. Di dalam teori kontrol, manusia itu memiliki sifat menghukum. Menghukum itu tidak ada kaitannya dengan penyebab kenapa dia dihukum. Biasanya tidak ada kaitannya. Misalnya kalau dia salah karena telah menjatuhkan kursi, hukumannya joget-joget, itu hukuman ya. Jadi karena senang aja, manusia itu senang menghukum orang, senang. Jadi pada dasarnya sifat manusia itu senang menghukum. Nah, itu hukuman. Saya jadi menghukum bapak ibu karena menyimak materi. Oke, kita lanjut. Konsekuensi itu beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang diberikan itu berkaitan dengan apa kesalahannya. Kalau dia salahnya jatuh terus pecah, maka konsekuensinya ya apa yang telah dia sebabkan. Dia memecahkan kursi gelas, maka dia harus ganti sama gelas yang baru. Tanggung jawab, tanggung resiko. Iya, benar. Kalau di dalam kegiatan sekolah itu datang ke sekolah, terus dia pakai sepatu hitam, sepatu putih, maka konsekuensinya apa? Disita. Iya, harus ada kaitannya dengan apa yang telah dia lakukan. Dia mungkin nanti juga akan menemukan beberapa problem. Nanti kita coba bahas di bagian workshopnya ya. Ini baru teori. Intinya teorinya seperti tadi yang saya sampaikan, hukuman dan konsekuensi itu beda. Kemudian restitusi itu upaya pengembalian jati diri. Restitusi itu proses pengembalian. Ya, mengembalikan. Dia salah, dikembalikan lagi dia jadi tidak merasa bersalah. Bukan berarti jadi tidak merasa bersalah itu dia tidak sadar kalau tadi dia bersalah. Tapi proses penyadaran itu pengembalian. Karena biasanya orang yang sudah diberikan kesalahan, dia akan cenderung jadi tersalah, tertuduh salah, apalah jadi tersalah. Dia bagaimana mengembalikan posisi dia itu kembali seperti semula. Karena dia melakukan kesalahan sadar tidak sadar gitu. Itu ya. Itu tiga konsep, tiga definisi. Ini nggak jelas ya? Jelas kan? Jelas ya? Nah ini hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi identitas seseorang itu akan mereka akan mengalami krisis identitas ketika dihukum. Banyak dihukum maka banyak kebingungan. Semakin sering dihukum, ya bisa di keluarga dihukum, gitu, bisa di sekolah dihukum, maka mereka akan sulit menemukan identitasnya. Ya, gitu. Semakin banyak, ya kita akan merasakan, termasuk saya pribadi, seorang yang banyak sekali dihukum, krisis identitas sampai hari ini. Krisis identitas. Pernah mengalami hal seperti itu. Yang paling menyakitkan pasti kejadian yang dialami Bapak Ibu di waktu kecil. Kalau dihukum pasti akan
teringat selalu. Karena dihukum gitu. Meskipun berusaha untuk menjadi bijak. Oh iya, dulu itu kalau di DPR itu jadi kitanya bakal jadi lebih kuat. Kita dipukul sama apa nih? Ikan pinggang itu gak apa-apa supaya kitanya itu tahan banting. Ih, nggak gitu. Itu hanya pembenaran saja bagi kita yang sudah merasakan pahitnya hukuman. Oke, lanjut. Hukuman. Kemudian ini juga sama. Dia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut jika melanggar saya sudah berbuat sesuai. Ya, kenapa hukuman? Karena kegiatan pasca dia melakukan kesalahan itu tidak ada kaitannya dengan kesalahannya dia. Kenapa hukuman juga? Yang pertama, di sini ada semacam tindakan penekanan yang dilakukan oleh si pemberi hukuman, yaitu memaksa dia untuk keluar sekolah dengan menulis perjanjian tersebut. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke perjanjian ada beberapa konsekuensi atau ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Hukuman dan konsekuensi itu tidak menjadi barang yang berbeda ya. Maksudnya itu tidak mesti hukuman jangan ada hukuman, bukan begitu. Tapi kalau kasusnya memang butuh dihukum ya dihukum gitu. Dan di sini bukan berarti kita mengedepankan konsekuensi gitu. Jadi hukuman itu biasanya diterapkan karena mengikuti asas keadilan. Kenapa? Banyak hal-hal yang menyangkut permasalahan siswa itu kalau misalnya udah mentok di konsekuensi jatuh ke hukuman. Gitu ya. Kenapa yang hukuman? Karena tidak ada kaitan. Kenapa ini yang lari kok konsekuensi? Karena lari itu kaitannya dengan keterlambatan. Ya dia harus lari lah. Harus lari dari rumahnya. Maksudnya mengganti lari temannya yang datang cepat waktu. Bayangkan mengejar waktu. Yang mana Bu? Oh, yang lari. Iya, yang lari itu karena dia terlambat. Keterlambatan itu kaitannya dengan waktu, maka dia konsekuensinya ya dengan waktunya juga. Waktu yang sudah dia habiskan untuk keterlambatan, ya dia konsekuensinya ya dengan melakukan aktivitas yang gimana ya?
Iya. 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 Hukuman itu tidak akan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya misalnya ngebunuh orang, di penjara, kok di penjara? Nah, menghidupkan manusia, gitu. Konsekuensinya menghidupkan manusia, kayak gitu. Karena hukuman itu tidak ada kaitannya dengan tindakan dia, tindakan kesalahan dia. Kesalahan dia. Yang mana? Lari. Ini. Bisa itu ditanggung jawab. Besok-besok jangan terlambat, lari gitu. Ya lari itu biar besok terus jangan terlambat lagi, lari kamunya gitu. Kalau kelas itu lari biar nggak terlambat. Kebayang nggak? Ya, boleh, boleh aja. Selama ibu itu sadar memberikan hukuman atau konsekuensi, termasuk bikin surat juga nyambung nggak? Nggak sih kalau cuman hukuman itu bukan untuk tidak digunakan juga, tetap digunakan untuk beberapa kasus. Ya. Iya, itu ada nanti materi selanjutnya. Boleh. Ya. Konsekuensi. Di tilang polisi itu hukuman bayar. Kan nggak ada kaitannya ya. Gak pakai helm sama bayar 100.000